Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 2137060, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS pada mata kuliah pemrograman game. Untuk proyek UAS pemrograman game, di sini saya menggunakan Unity untuk membuat game. Yang pertama-tama di sini ada beberapa aset, yaitu pertama ada aset untuk animation, kemudian environment, mastery mode, dan prefab, scene dan script dan lain-lainnya. Di sini saya membuat game dengan konsep mode. Di sini karakter utamanya yaitu slime. Dengan ini, cara membuatnya yaitu dengan menggunakan di sini environment dengan kotak-kotak. Nah, cara agar dia bisa berada di papan scene, dia menggunakan tile palette. Di sini bebas, tinggal dimasukkan seperti ini. Tinggal di karena bentar kan ada background, dimatikan dulu. Nggak di gini kan, maka dia akan terpasang secara otomatis. Setelah terpasang, di sini kita menggunakan memasukkan beberapa objek. Itu yang pertama ada playernya, kemudian ada untuk musuh, kemudian juga di sini ada pengaturan yang lainnya dan background. Untuk background dengan warna biru awan. Untuk selanjutnya itu cara agar mengkontrol karakternya, yaitu dengan menggunakan script. Untuk script pada game ini ada beberapa script, yaitu yang pertama untuk script karakter, kemudian ada script untuk musuh, kemudian untuk script dari pelurunya, dan juga untuk script kamera. Di sini kita akan masuk satu-satu, yaitu yang pertama dari script karakter. Pada script karakter itu ada tiga script, yaitu ada pertama darah, kemudian untuk player suit, dan juga script karakter itu sendiri. Kita masuk pada bagian script karakter. Baik, sudah masuk pada script karakter. Di sini untuk scriptnya saya menggunakan Visual Starter untuk menjalankan kodenya. Di sini ada beberapa library yang digunakan agar scriptnya bisa menggunakan fungsi-fungsi dalam Unity. Baik, di sini yang pertama ada public float, dalam variabelnya ada kecepatan dari pindah untuk karakter itu sendiri, kemudian ada kekuatan lompat, ada public boolean untuk arah wajah dan untuk lompat. Di sini menggunakan reference rigid body 2D dan diinisikan dengan RB. Kemudian juga ada variabel radius, ada ground, kemudian what is ground. Untuk animator nanti akan dijelaskan pada beberapa nanti. Kemudian untuk void starnya, untuk reference rigid body-nya digunakan agar untuk perpindahan karakternya. Sedangkan untuk animatornya itu untuk perpindahan pada animasi dari gamenya nanti. Kemudian di sini ada beberapa function, yaitu pertama ada function perpindahan, kemudian juga ada function lompat, dan juga ada lantai, kemudian juga ada untuk collidernya. Baik, yang pertama masuk bala gamenya lagi. Pada game ada beberapa animasi yang digunakan pada karakter. Player di sini tempat untuk mengatur animatornya atau animasinya dari karakter itu sendiri. Yaitu di sini ada player idle, ada player awake, player jump, dan player land. Di sini ada playernya. Di sini ada animasi lompat, kemudian animasi ketika player itu diam, dan ketika animasi itu setelah lompat, maka sebelumnya ada land, dan juga ada animasi ketika berjalan. Dapat dilihat di sini ketika dijalankan, maka animasinya akan bergerak. Kemudian ketika berjalan dia akan dianimasi berjalan.
Kemudian ketika lompat dia akan masuk ke player jump, kemudian di player land. Setelah masuk ke player jump, masuk ke player land. Habis player land masuk ke player idle. Di sini agar dia sesuai digunakan dalam scriptnya tadi. Dimatikan, masuk ke player script. Di sini ada player scriptnya yaitu mengalami perpindahan RB.velocity new vector 2 dengan menggunakan pindahnya berapa kecepatannya dikalikan dengan kecepatan pindah dan di RB velocity untuk pergerakan dia horizontal. Ketika pindah tidak sama dengan 0, maka dia animatornya yang digerakkan itu ada animator set triangle walk param, yaitu ketika dia berjalan. Kemudian jika tidak sama dengan berjalan, maka masuk ke bagian animatornya yang ketika dia berdiam. Dan jika pindah lebih besar daripada 0 dan arah wajahnya tidak sama dengan kanan, maka dia berpindah ke transform.Euler angle sama dengan vector.0 sama dengan 0 dan arah wajah itu sama dengan true. Dan lanjut ke bagian sini. Maksudnya itu seperti ini. Ketika dia hadap kanan arah wajahnya dan ketika dia 0 maka di bagian sini maka berubah menjadi 180 derajat. Ini adalah dikalikan 180 derajat maka dia pindah ke arah kiri. Lanjut pada void lompat, pada function lompat di sini adalah jika inputnya get cooldown itu dikalikan cooldown space atau begini maka dia akan lompat dan lantai. Dan di sini lantainya itu adalah bagian sini di bawah karakternya. Ketika dikalikan kekuatan lompat di bagian karakter diberhentikan dulu, itu di bagian sini. Perbedaan di public dan sini, yaitu ini, yaitu kecepatan pindah dari karakter tersebut berapa dan kekuatan lompat itu 19. Dan untuk selanjutnya maksudnya itu adalah begini. Dan arah wajah di sini menggunakan boolean karena akan seperti ini ketika dijalankan. Di sini arah wajah itu sama dengan true atau sama dengan arah kanan. Ketika dia arah kiri maka dia tidak true atau arah wajah itu dia tidak centang lagi. Seperti dengan menggunakan script tadi. Terus untuk jumping, dia jumping maka dia bernilai true. Di bagian sini maka dia akan bernilai true ketika jumping. Dan ketika tidak jumping maka dia tidak true atau false. Di sini bagian ball atau lantai di sini menggunakan on draw gizmos. Dia digunakan untuk menggambar lingkaran. Gunanya untuk apa? Yaitu gunanya agar karakter ini ketika lompat dia cuma satu kali. Dia tidak bisa 2 kali atau lebih dari 3 kali. Jadi ketika di sini ketika karakter, di karakter sini ada yang namanya ada ground. Dan gambar lingkaran ground ini itu gunanya dari ini point on that gizmos, yaitu ketika mereka ketika karakter ini ngecek apakah ground ini terkena lantai atau tidak, maka dia akan lompat. Ketika dia terkena lantai atau tanah maka dia akan lompat, tapi ketika dia ground ini tidak menyentuh tanah maka dia tidak akan bisa lompat. Dia mengatur agar lompat dari karakter tersebut cuma hanya satu kali. Lanjut yaitu pada script musuh. Untuk musuh sendiri ini itu yang berwarna hitam, bagian scriptnya yaitu project. Masuk bagian script enemy. Di sini ada untuk control dan juga darah musuh. Ada dua script. Nah, di sini juga dia menggunakan bagian gizmosnya. Nah, perbedaan dari gizmos itu sendiri penggambaran karakternya. Kalau untuk musuh, dia agar ketika dia berada di sini atau hadap kiri atau hadap kanan, ketika dia sudah sampai di sini maka tidak menyentuh tanah, maka dia akan berbalik ke arah kiri. Jadi contohnya seperti ini.
Ntar mungkin agar terlihat lebih, coba kita buat tel palet bagian sini, kita buat sini agak lebih, kemudian eneminya ya, bagian sini. Ada bagian sini kita jalankan. Maka dia akan menghasilkan terlihat seperti ini ketika si ground checkernya ini, jadi ini kegunaan dari transfer ini, ball ada lantai atau tidak. Ketika dia menyentuh, tidak menyentuh ground checkernya, tidak menyentuh tanah, si gizmos dot shapernya ini, ground checker dot position, ketika menyentuh di sini ground checker dari musuhnya ini, ketika di depan tidak mendeteksi adanya ini, nah ketika si lingkaran ini tidak terlihat tanah di depannya lagi, maka dia akan berubah posisi ke arah kiri. Dengan seperti konsep AI, ketika tidak ada di depannya tidak ada tanah, maka secara otomatis si karakter ini akan berbalik arah, tetap dan berbalik arah lagi. Di sini jika arah wajahnya kanan, transform unit angle vector 2 dikalikan 180 derajat, maka arah wajah kanan itu sama dengan false. Dengan false, dan sama halnya di sini juga menggunakan perpindahan, kecepatan perpindahan dikali time delta time. Di sini kegunaan delta time itu digunakan agar perpindahannya itu smooth, tidak patah-patah. Setelah karakter berhasil, di sini ada juga untuk darah musuhnya. Untuk darah musuh di sini menggunakan public void darah, maksimal darah, dan juga public image darah UI. Di sini itu maksudnya adalah ini. Di sini menggunakan karakter, menggunakan di sini anime HP bar. Di sini menggunakan story UI HP bar. Nah, kalau untuk karakter musuh sendiri ini menggunakan dengan menggunakan darah musuh di sini menggunakan HP bar. HP bar enemy HP bar image. Di sini ini adalah ini. Dimasukkan ke sini. Gunanya itu karena di codingan tadi dia menggunakan game object public image dari UI. Jadi di sini tidak tahu apa kegunaan dari image tersebut, diperpindahkan di sini. Karena HP bar dipindahkan ke sini. Dan di sini juga menggunakan public void tag damage void kerusakan. Di sini menggunakan dari kerusakan setelah darah digunakan dengan kerusakan. Di sini adalah kerusakan dari pelurunya sendiri, dari buildnya. Nanti akan dijelaskan. Di sini menggunakan darah UI dot fill amount sama dengan darah sama dengan max darah. Maksudnya adalah darah dengan max nama adalah karena sini. Untuk fill amount di sini maksimalnya cuma satu. Ini maksimalnya cuma satu. Jadi di sini adalah kegunaan dari darah sama dengan max darah adalah karena ketika darahnya itu adalah 100, maka dia juga akan dibagi menjadi dari 100 itu sendiri. Jadi 100 bagi 100 misal 1 dikurangkan kemudian dibagi ini. Jadi max darah itu sendiri. Karena maksimal filmon di sini cuma satu. Untuk color bebas, bisa warna merah, bisa tidak ada. Untuk color. Di sini saya memilih warna merah.
Lanjut pada bagian script yang lain, yaitu script karakter bagian darahnya. Untuk bagian darah dari pemain atau karakter dari pemainnya itu ada public in darah untuk publiknya. Kemudian untuk game objeknya itu hal UI. Sama yang seperti tadi dari musuh tadi, untuk mengecek darahnya itu jika darah lebih kecil dari sama dengan 0 maka darah sama dengan 0. Maka ketika darah itu sama dengan 0 maka dia akan mengulang lagi scene-nya dari awal. Sama dengan berarti atau lebih di tepatnya adalah karakter itu udah mati. Nah, ketika untuk mematikan inspector UI dari player, yaitu ketika bagian sini hal UI darah sama dengan set aktifnya itu sama dengan false, atau darahnya itu hilang seperti ini. Kita kembalikan lagi. Kita mainkan. Dimaksimalkan maksimal. Di sini nampak darah dari karakter sendiri itu berjumlahnya tadi 4, karena udah tertabrak dengan karakter maka dia berkurang jadi 2. Maka dia jika tertabrak lagi maka kurang lagi seperti itu. Di sini setelah load scene maka dia mengeluarkan perulangan. Di sini ada beberapa yang bisa menyebabkan karakter itu mati, yaitu yang pertama jika terkena damage dari enemy dengan tag enemy atau musuh. Kemudian juga ada ketika dia terkena tag specs. Di sini ada dua, yaitu yang pertama ada tagnya musuh, inspektor. Di sini tag dia menggunakan di sini enemy, ada enemy collision dengan tagnya enemy, maka ketika dia terkena ini maka secara otomatis dia akan berkurangan damage. Tapi beda halnya dengan specs di sini dia ketika terkena ini maka dia otomatis langsung mengulang scene-nya lagi atau langsung mati. Contohnya seperti ini. Jadi dia jika terkena specs-nya dia langsung otomatis melakukan perulangan scene-nya. Jika dia terkena specs langsung scene manager.load scene, langsung mengulang gamenya lagi. Lanjut bagian untuk player suit, ada game object bullet dan shot point. Di sini untuk pelurunya udah di prefab. Ini peluru yang digunakan untuk karakternya. Untuk untuk peluru sendiri nanti ada scriptnya lagi. Lanjut di bagian untuk player suitnya, yaitu ada public game object bullet, kemudian juga ada public transfer shot point. Nah, untuk shot pointnya sendiri ini adalah bagian dari karakter di depan. Ini shot point yang berwarna biru. Kegunaan dari shot point ini sendiri itu digunakan di mana letak peluru itu nanti akan keluar. Jadi kalau shoot pointnya diletakkan di sini maka pelurunya akan keluar dari sini. Nah, kita coba. Tekan PH. Nah, di sini pelurunya itu keluar dari atas si karakternya. Jadi bebas shoot pointnya, jadi saya meletakkan di bagian depannya agar pelurunya itu lepas pada karakternya. Jadinya di sini ada shoot point dan juga ada game object bullet. Di sini jika get key up key down dot p maka keluar secara otomatis peluru tersebut. Di sini ada beberapa. Di sini bagian untuk skip parachute-nya. Di sini bulletnya itu dari sini dimasukkan ke bagian game object bulletnya. Untuk shoot point-nya sendiri dari ini, dari fire-nya. Untuk darahnya juga dia secara otomatis langsung menghilang. Di sini ada darah pemain 1, pemain 2, pemain 3. Di sini bebas mau memasukkan berapa maksimalnya.
Jika ingin masukkan 5, maka di sini harus dirubah menjadi 5. Setelah masuk bagian script karakter musuh, karakter, kita masuk bagian untuk diorama musuh sudah, kemudian masuk ke bagian script kamera. Nah, untuk bagian script kamera ini digunakan agar dia selalu mengecek pemainnya dari mana dia pergi. Di sini ada beberapa variabel, yaitu yang pertama untuk posisi playernya, kemudian juga untuk vector tree-nya yaitu offset. Di situ digunakan agar bisa menentukan jarak dan posisi relatif kamera terhadap pemain, sehingga kamera itu berada tepat pada karakternya. Seperti contohnya begini, ditambahkan sampai full, maksimalkan. Ini kita bebas. Bentar, kita hapus dulu bagian alatnya. Hapus. Hapus. Mainkan. Maka di sini kamera secara otomatis mengikuti pemain dari mana aja pemain tersebut bergerak. Jadi bergerak ke kanan, ke kiri, dimanapun, maka kamera tersebut akan selalu mengikuti letak dari karakter pemain tersebut. Disitulah gunanya dari script kamera tadi. Lanjut pada bagian script untuk pelurunya yang tadi. Di sini di peluru ada beberapa variabel, yaitu ada variabel kecepatan, ada variabel kerusakan atau damage dari peluru itu sendiri, kemudian juga ada waktu destroy-nya atau waktu hancur. Nah, di sini menggunakan private void awake. Kegunaannya dari void awake itu agar dia lebih dulu untuk ditampilkan. Ada game object, kemudian ada waktu hancurnya. Di sini menggunakan private void on trigger enter 2D. Ketika di peluru tersebut terkena musuh, maka secara otomatis musuh tersebut terkena damage, dan juga game object tersebut akan secara otomatis juga hancur. Di sini jika dia juga terkena environment juga hancur. Maka ada dua kondisi. Bisa kita lihat di bagian pelurunya. Tembak. Maka secara otomatis kita bagian enemy, secara otomatis tersebut itu musuhnya langsung hancur. Untuk kecepatannya bebas pada bagian bagian pelurunya, itu pada bagian bulatnya di sini itu kecepatannya 10. Untuk damage kita misal kerusakannya itu 0,5 detik biar terlihat jelas. Coba salah. Untuk bagian untuk kerusakan ini adalah untuk damage nya. Untuk waktu hancur bagian ini 0, kita coba 0,5. Jadi kesalahan. Coba. Nah, secara otomatis dia akan langsung hancur ketika waktu tersebut sudah habis.
secara otomatis menghancurkan peluru tersebut. Setelah masuk di bagian pelurunya, maka masuk bagian script goal manager, atau bagian yang paling setelah tujuan dari game tersebut terselesaikan. Di sini menggunakan singleton agar bisa langsung untuk loadingnya. Kemudian di sini ada public integer holy water yang dibutuhkan dan holy water yang dikoleksi. Di sini ada ketika sudah dibutuhkan maka dia langsung bisa enter. Di sini ada holy water dikoleksi ditambah, kemudian jika holy water yang dikoleksi lebih besar dari sama dengan holy water yang dibutuhkan, maka dia true atau bisa dibilang telah menyelesaikan permainan ini. Di sini lanjutnya dia itu pada bagian di script karakter di bagian sini. Dia tersambung pada bagian jika collection.compartext dia sudah menyelesaikan bagian holy waternya atau holy water sudah terpenuhi, maka goalmanager.singleton.can enter, maka selamat Anda telah menang dan masuk ke bagian login yang baru. Login yang baru itu coba kita selesaikan. Kita coba selesaikan permainan ini. Holy water yang dimaksud adalah holy water yang bagian seperti air. Sini tak tembak musuh. Nah, untuk bagian tujuan sendiri itu adalah rumah ini. Di sini ketika masuk maka dia masuk ke bagian scene yang baru, atau masuk yang bisa dibilang itu level baru. Kita coba open scene yang tadi. Nah, untuk hanya yang tadi itu ini ada goal manager, holy water yang dibutuhkan itu 3 dan holy water yang dikoleksi itu masih 0. Nah, ketika ini mencapai 3 maka secara otomatis can enternya itu langsung true. Kita coba ulang agar lebih terlihat jelas. Maka dia menambah, di sini ada tambahan 1 ke sini, maka dia 2. Dan ketika sudah mencapai 3 maka secara otomatis dia untuk masuknya itu true. Di sini centang 1 langsung. Dan ketika si karakter ini bersentuhan dengan holy waternya, maka holy water tersebut secara otomatis dia langsung destroy, langsung hancur. Mungkin pada bagian game tersebut yang ini dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.